Pemirsa, kebakaran menghanguskan 13 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Sultan Agung, Lorong Batu Ampar, Kelurahan 1 Ilir, Kota Palembang. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Kobaran api dan asap hitam membumbung dari kawasan padat penduduk di Jalan Sultan Agung, Lorong Batu Ampar, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. 13 rumah warga ludes dilalap si jago merah. Karena akses jalan yang sempit, petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi. Warga yang rumahnya terbakar hanya bisa menangis dan meminta bantuan pemerintah. Sementara itu, usai kebakaran, pemerintah Kota Palembang mulai mendata para korban dan akan mendirikan dapur umum, tempat pengungsian, dan posko kesehatan. Terkait masalah korban kebakaran, nanti akan segera kita bangunkan dapur umum dan juga posko untuk supaya nantinya segala sesuatunya bisa kita serahkan bantuannya ke sana. Hingga saat ini belum dapat dipastikan asal api yang menghanguskan 13 rumah ini, lantaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria nyaris tewas diamuk massa saat aksinya mencuri di sebuah minimarket di Kota Medan dipergoki oleh pegawai yang memantau CCTV. Amuk massa tak terbendung saat pegawai minimarket di Jalan Karya Jaya, Medan, Sumatera Utara berteriak maling. Sontak warga sekitar dan pengguna jalan langsung menangkap pria yang mengenakan kaos garis-garis ini. Pelaku berpura-pura belanja dan mengambil 10 botol selai kemudian dimasukkan ke dalam tasnya. Aksi pelaku dicurigai setelah salah satu karyawan minimarket melihatnya di CCTV. Belum sempat kabur, pelaku pun tertangkap warga yang pada saat kejadian di sekitar lokasi. Pelaku pun jadi bulan-bulanan warga, bahkan warga mengikat tangan dan kaki pelaku agar tidak kabur. Logisnya itu Pak, si maling ini datang kan, mau belanja gitu kan, katanya dia keliling-keliling aja. Nggak lama dia disuruh rak ini, ngapain ke rak ini lah, setelah ini. Terus kemudian? Ya udah, dia nyudut gitu, kayak nyudut gitu lah Pak, kayak maling biasanya pada umumnya kan, tapi ngecek dari CCTV. Terus nggak lama dimasukinnya dalam tasnya. Ya udah. Berapa banyak? Muter ke arah sini langsung lari, kami panggil lah maling. 10 botol itu selesai. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi pelaku karena ramainya warga di lokasi. Saat ini pelaku sudah diamankan petugas ke Polsek Deli Tua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih memburu pelaku penembakan istri TNI di Semarang, Jawa Tengah yang diduga berjumlah 4 orang. Sementara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengumpulkan tim hukum TNI untuk membantu penyelidikan. Polisi memburu 4 pelaku penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Dalam rekaman kamera pengawas di Jalan Camar pada Senin siang, para pelaku dengan pakaian tertutup tampak mengendarai 2 sepeda motor. Kemudian pelaku menuju rumah korban saat melihat korban tiba sepulang menjemput anaknya dari sekolah. Pelaku pun langsung meluncurkan 2 kali tembakan dan segera meninggalkan lokasi. Kini korban masih dirawat intensif di rumah sakit. Keterangan sementara yang kami dapatkan dari saksi di TKP, setidaknya ada 2 kendaraan roda 2 yang dicurigai sebagai pelaku, dan kemungkinan pelakunya lebih dari 2 orang, minimal 3 orang. Yang diambil apa Pak dari korban Pak? Tidak ada, hanya melakukan penembakan kemudian melarikan diri. Dan suami korban suami korban ada di rumah ketika kejadian, ada di lantai 2. Setelah mendengarkan ribut-ribut kemudian turun dan menolong istrinya untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengumpulkan tim hukum TNI untuk turut melakukan penyelidikan bersama kepolisian. TNI dan Polri berkoordinasi untuk menangkap pelaku serta mengungkap motif penembakan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video keributan antara puluhan anggota TNI dengan sopir angkot di Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Diduga puluhan anggota TNI tersebut membantu komandannya yang dikeroyok oleh sopir angkot.
Video yang memperlihatkan puluhan anggota TNI membantu komandannya yang dikeroyok viral di media sosial. Puluhan anggota TNI ini terlibat keributan dengan sopir angkot di Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Keributan tersebut berawal saat kendaraan Danionif 310 Kidang Kencana diserempet oleh sebuah angkot 09 di tengah jalan. Pada mulut terjadi antara anggota Yonif 310 dengan sopir angkut hingga terjadi perkelahian. Komandan batalion yang berusaha melerai perkelahian juga mendapat serangan dari sopir angkot lainnya. Tidak lama kemudian, 2 truk berisi puluhan anggota TNI tiba di lokasi dan memberikan bantuan kepada rekannya yang dikeroyok oleh para sopir angkot. Akibat kejadian ini, 5 orang supir angkot yang terlibat pengeroyokan diamankan petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, berbagai peristiwa menarik terekam kamera amatir warga, dari bajing loncat beraksi hingga sejumlah remaja dari kelompok SCBD tidur bergelimpangan di trotoar kawasan Dukuh Atas. Selengkapnya dalam Viral hari ini. Kericuhan antara personel TNI dan sejumlah oknum supporter Borneo FC di Stadion Senggiri Samarinda viral di media sosial. Dalam unggahan akun online news_IDN, kericuhan pecah akibat oknum supporter yang melempar petasan. Saat diingatkan petugas, oknum supporter tidak terima dan terjadilah kericuhan. Akibat kericuhan, sejumlah supporter nakal diamankan petugas. Aksi nekat bajing loncat yang beraksi di jalanan viral di media sosial. Tanpa takut, mereka beraksi di siang bolong mencuri barang dari truk yang tengah melaju. Para pelaku melubangi terpal truk untuk mencuri muatan. Aksi nekat bajing loncat ini pun menuai kecaman dari netizen. Sebuah jembatan di Indragiri Hilir, Riau viral dan jadi pusat perhatian publik. Pasalnya, kondisi jembatan yang rusak parah dan mengenaskan ini sangat membahayakan. Ironisnya, jembatan ini menjadi akses jalan warga yang mau tak mau dipaksa ekstra hati-hati untuk melintas. Karena lengah sedikit, dijamin pengendara motor yang melintas akan terjatuh ke sungai yang mengalir di bawah jembatan rusak ini. Akibat mengikuti petunjuk aplikasi pemandu arah, sebuah mobil tersesat di jalur persawahan di kawasan Purwokerto Timur. Minibus yang tersesat ini sempat terperosok dan terjebak di lumpur. Warga yang berada di sekitar lokasi lantas membantu mengevakuasi mobil yang terjebak ini. Lewat panduan warga, pengemudi akhirnya ditunjukkan akses jalan yang benar. Apa jadinya bila kucing berduel dengan anak sapi? Dalam unggahan akun Forum Wartawan Polri, seekor kucing tengah siap berduel dengan seekor anak sapi. Bukannya takut, si kucing justru mengejutkan lawannya yang memiliki ukuran tubuh berlipat. Akibatnya, si anak sapi ini terjengkang jatuh. Kejadian ini pun mendapat tanggapan beragam dari netizen. Fenomena remaja SCBD saat ini tengah menjadi sorotan. Namun, unggahan akun fakta.jakarta menunjukkan sisi lain fenomena SCBD ini. Dalam videonya, tampak sejumlah remaja SCBD tidur bergelimpangan di trotoar kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Diduga para remaja ini tidur untuk menunggu kereta pertama pulang ke daerah tempat tinggal masing-masing. Benarkah kontur jalanan dan keberadaan lampu lalu lintas jadi salah satu penyebab kecelakaan maut truk Pertamina? Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.